Banyak dianya intan itu Allah itu taraki, Allah Muhammad itu tanazul. Istilah taraki, istilah tanazul itu ada dalam tasawuf kesufian. Jadi karena awak nyonya ilmenya hana perleleji, jadi mau dicarah tu mau doji, yang terjadi lemparan-lemparan. Tahukah itu syariat untuk membersihkan lahir kita, tarikat untuk membersihkan hati kita dari sangkutan selain Allah, hakikat untuk membersihkan roh kita daripada memandang selain Allah, makrifat untuk membersihkan wujud zat kita daripada ada zat selain Allah, dengan pengertian sir kita. Jadi bila mana sir kita telah bersih dari selain Allah, roh kita telah bersih dari selain Allah, hati kita telah bersih daripada selain Allah, anggota-anggota tubuh kita telah bersih daripada selain Allah, maka Allah membantu kita di dalam segala hal, baik dalam bernegara, dalam bermasyarakat, dalam berumah tangga, dalam menghasilkan segala keperluan kita, ekonomi, penyakit, virus corona segala macam, ditik terbang ke dalam laut raya. Yakin tak mana? Hanya kebodohan daripada sebagian ulama-ulama di Aceh, MPU-nya, karena tidak memahami ajaran ihsannya penyebab tanya tobat dari kesalahan. Ajaran ihsannya penyebab katanya bisa khusyuk di dalam salat. Ajaran ihsannya penyebab tanya cinta kepada Allah. Ajaran ihsannya penyebab tanya bisa bermusyahadah, menyaksikan keberadaan Allah. Ajaran ihsannya penyebab tanya bisa hilang wujudnya di dalam wujudnya untuk bermakrifat pada Allah. Ajaran ihsan itu supaya tanya dapat bersama Allah, tidak bersama nafsu tanya. Tidak dengan ajaran akidah, tidak dengan jalan hukum syara. Ihsannya sebenarnya nyawa daripada ajaran-ajaran yang lain, karena dia itu bersangkut dengan makrifat. Nyawa daripada akidah, nyawa daripada hukum syara, itu ihsan. Hanya nak tipu gadah rumah di Acehnya oleh MPU yang, oleh anggota MPU oleh ulama-ulama pesantrennya. Jadi timbul akhlak yang bagus, hidup berkasih sayang, itu dengan sebab ajaran ihsan, tasawuf, kesufian. Timbul umpamanya berpegang dengan Allah, bermakrifat, tauhid yang hakiki, tauhid zati, itu dengan sebab ihsan. Bahkan di Aceh buruk tak akhlak, karena hanya mendalami masalah ihsan, tasawuf, kesufian. Anak dia akhlak awak Acehnya, baik pemerintahnya ada kalon, lo yang korupsi yang macam ditangkap di KPK kena ini itu, diajak gubernur lenyang kata dok, awal lain hana gubernur lenyang je ke menteri, gubernur je menteri, tahu Aceh kata tu dok, dan tiat menancit mengenai takalon bagaimana perkembangan antara eksekutif gaji lalai mendakwah sehingga terlambat pembangunan untuk diciptakan. Tuduh menuduh, buruk sangka. Ulama-ulama lagi nyancin. Ada pula ulama lagi nyancin. Murid-murid Abuya Mudawali menyerang murid-murid Abuya Amran Wali. Itu betul ya? Murid-murid Abuya Mudawali tahu diram, murid-murid Abuya Amran murid anak guru aja yang diram, diuram. Bukan akhlaknya. Nyat Aceh. Kejadian problema Aceh, murid-murid Abu Yang Mudawali menyerang murid-murid Abu Amran murid anak guru lagi kita. Pandai betul, anak adab. Anak guru anaknya yang tak mulia adab.
lagi gorengnya hana di perang. Hanya ke problema yang ada di Aceh pada saatnya. Karena ketasawufan, kesufian atau hiasannya tidak lagi didalami, tidak lagi di dalam gagakan dosa akidah, dosa hakikat inilah kena kedangkalan. Karena itu berbagai-bagai macam pak fikih yang dibahas mengenai ibadah, muamalah, mengenai munakah, jinayah. Pak umpamanya akidah yang dibahas mengenai ma'budtiha, sifat-sifat yang wajib, yang mustahil, yang harus segalanya baik pada Rasul. Mengenai tasawuf kesufian yang dibahas, bagaimana apa yang dibahas dalam pengamalan syariat supaya bagus ibadah kita, hati supaya tersangkut kepada Allahnya dibahas, tarekat dan dibahas hakikat, bagaimana pandangan kita kepada Allah, apakah kita masih terlihat ada kita, itu dalam segi ma'rifat. Jadi supaya kita penuh tauhid kita, yaitu tauhid irfani, supaya kita bisa berakhlak yang bagus, tidak ada ananiyah, kesombongan, menganggap kita lebih dari orang lain. Kita dapat berakhlak yang bagus, melihat kelebihan orang, hak orang, melupakan kelebihan kita, hak kita, supaya kita nyambung dengan orang. Nyatakan hebat lon, kaya lon, gak gatin, gak bodoh, witim gak mengandaya, witim. Bak bicara kalau walaupun tanya kaya, bak bicara kalau lo gatin je kaya. Walaupun lo malim, bak bicara kalau lo bodoh je malim. Ramah je tanya dekat malim tanya. Walaupun malim, tapi gak hinon tanya. Hanya punggung. Jadi untuk menghilangkan kesombongan dan kedengkian, benci kepada nikmat-nikmat yang kau telah mendapat nikmat, iri hati, kedengkian, ini terima oleh Allah ibadatnya. Dengki itu sama seperti kayu, api membakar kayu yang kering. Dengki membakar, yaitu kebaikan-kebaikan taat yang telah lakukan. Menyona sombong, anak hitamong bak surga. Bagi urung yang nak teji semisal darah daripada sombong. Tatu mayang tak tanya begini begitu, menyona sombong, anak hitamong surga. Menyumpama letak pu yang tak bergap, menyodanya dengki, benci kepada nikmat kau, hana amal-amal tanya diterima oleh Allah Subhanahu. Jadi dengan tasawuf dan kesufian untuk menghilangkan pada hati kita sifat-sifat nafsu yang jelek,